Saya Dr. Nurul, saya dari NH Aesthetic Clinic. Oke, jadi manfaat filler sekarang itu adalah untuk kebanyakan untuk mengisi ya, untuk mengisi bagian-bagian yang turun biasanya. Misalnya di daerah under eye, kemudian juga pipi, untuk menaikkan pipi juga bisa, untuk mengisi dahi, mengisi temporal, kemudian juga untuk augmentasi juga bisa, terutama untuk dagu, hidung, bahkan juga untuk jawline. Jadi kalau yang mau jawline-nya agak lebih kelihatan tajam gitu ya, lebih kelihatan, lebih shape-nya lebih oke, itu bisa juga digunakan filler. Kalau untuk batasan usia itu kecenderungannya sih nggak ada ya, kecuali kalau misalnya skin elasticity-nya sudah mulai lebih kendur sekali, nah itu memang iya, biasanya sih di atas 70 ya. Tapi kalau misalnya seperti itu kita kan bisa diakalin dulu ya, misalnya seperti kita melakukan kolagen stimulator sebelum dilakukan filler, seperti itu. Kalau untuk area-area wajah, hampir semua area wajah itu bisa di-treat dengan filler. Misalnya seperti di dahi. Kebanyakan kalau misalnya kita sudah berusia, dahi itu akan terjadi degradasi kolagen ya, sehingga kolagenisasinya dia turun dan akan menyebabkan dahi itu kelihatan turun, kelihatan gepeng gitu ya. Nah kebanyakan kalau misalnya, apalagi kalau wanita-wanita yang menggunakan hijab, kalau misalnya dia dahinya agak kelihatan berisi, pasti kelihatan lebih menarik gitu ya. Kemudian untuk temporal biasanya itu juga kosong, yang penyebabnya adalah usia gitu ya, atau penurunan berat badan yang terlalu drastis, itu juga bisa menyebabkan temporal itu terlihat kosong. Nah itu juga bisa diisi oleh filler. Kemudian di under eye, nah ini biasa nih di semua orang, baik wanita maupun laki-laki, itu bisa terjadi biasanya karena satu, pola lifestyle-nya kurang bagus ya, dari tidurnya nggak bagus, kemudian juga mungkin dia konsumsi makanannya juga kurang yang baik, sehingga proses kolagenisasi, pembentukan kolagenisasi dalam badannya itu tidak terjadi. Itu juga bisa kejadian sehingga akan terjadi celong. Ataupun untuk perbaikan dari appearance gitu ya, misalnya ada kehitaman di bawah mata, itu juga bisa digunakan filler untuk menyamarkan daerah yang hitam, karena filler itu kan mengandung hyaluronic acid, sehingga nanti kolagennya akan terbentuk, dan kolagen itu bisa sebagai efek brightening bagi pigmentasi yang ada di bawah mata. Kemudian kalau pipinya turun, nah sejalan dengan usia biasanya pipinya suka turun gitu ya, karena ketarik gravitasi gitu ya, itu juga bisa diisi pipi sehingga pipinya kelihatan lebih supple, lebih kelihatan kayak kayak punya apple cheek lah, seperti itu gitu ya. Kemudian biasanya bisa juga diisi di bagian pipi sebelah dalam seperti sini. Jadi ada orang-orang tertentu yang kalau misalnya dia kurus, sininya kelihatan celong banget. Ya kan ya, nah sesuai dengan usia juga itu juga bisa kejadian, karena kolagennya juga turun, produksinya juga udah kurang baik, sehingga ya pasti kelihatan celong. Nah itu juga bisa diisi dengan filler. Kemudian untuk contouring mulai dari hidung itu juga bisa, jadi hidungnya lebih kelihatan proporsional gitu ya. Kemudian untuk mengisi dagu, untuk augmentasi gitu ya, untuk pembentukan dagu, jadi dagunya nggak kelihatan datar, nggak kelihatan bulat gitu ya, sehingga nanti secara proporsi muka juga kelihatan lebih menarik dan lebih cantik gitu ya. Dan kemudian ada juga kita bisa untuk sebagai pembentukan jawline. Nah banyak orang sudah dibentuk, sudah menggunakan modalitas lain ya, seperti botox, seperti kolagen stimulator dan lain-lain, itu tidak bisa melakukan pembentukan pada daerah jawline. Nah itulah fungsi filler, di situ bisa masuk gitu loh. Jadi dia bisa sebagai pembentukan jawline juga gitu. Sebenarnya sih kalau untuk manfaat sih sama aja ya, semua tergantung dari kohesitas ya, konsistensi dan jadi kekentalan dan kekentalannya sih ya gitu ya. Jadi kalau kekentalannya itu disesuaikan dengan apa maksud kita untuk peletakan filler di daerah wajah maupun daerah lain, itu sebenarnya sih mirip-mirip aja gitu ya, karena kan isinya kalian sama-sama hyaluronic acid. Oke, kalau yang mempengaruhi hasil penggunaan itu sendiri, itu biasanya sih dari
metabolismenya dari masing-masing pasien itu sendiri ya, gitu, dari segi lifestyle-nya juga. Jadi semakin dia lifestyle-nya acak-acakan, itu juga daya tahan fillernya itu juga dia tidak akan baik gitu ya. Nah juga kandungan sebesar apa tuh di fillernya itu, misalnya yang 20 mg dibandingkan dengan 24 mg tentu akan lebih tahan yang 24 mg dibandingkan yang 20 mg, seperti itu sih. Kalau untuk teknologi itu masing-masing pasien itu pilihan ya, gitu ya. Karena kalau misalnya pasien itu misalnya nggak mau, dok, saya nggak mau suntik-suntik gitu kan, ya nggak mau pakai filler gitu. Nah kita bisa kasih modalitas yang lain selain filler yang efeknya mungkin bisa untuk sebagai kolagenisasi. Tapi kalau untuk augmentasi itu masih belum bisa digantikan antara filler dengan modalitas lain. Kecuali dengan operasi ya, kalau operasi kan beda lagi gitu. Tapi kalau untuk modalitas yang lain seperti kolagen stimulator, skin booster, kalau dibandingkan dengan filler, untuk augmentasi mereka tidak bisa. Kalau untuk sekarang ini masih banyak sih ya, masih banyak yang mau dan tertarik untuk melakukan treatment dengan filler gitu ya, terutama dengan augmentasi ya. Kalau untuk skin booster mungkin agak kurang ya, karena kalau untuk skin booster kan masih banyak modalitas lain selain filler. Tapi kalau untuk augmentasi prospeknya masih oke untuk kedepannya.